Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses costing. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan perhitungan harga pokok proses. 1. Kegiatan produksi berkelanjutan. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk secara terus-menerus menggunakan perhitungan harga pokok proses untuk menghitung biaya produksi persatuan. 2. Proses produksi yang terdefinisi dengan jelas. Perusahaan dengan proses produksi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, menggunakan perhitungan harga pokok proses untuk mengatur dan mengendalikan biaya produksi. 3. Cocok untuk industri manufaktur. Industri manufaktur seperti pabrik dan perusahaan yang menghasilkan barang menggunakan perhitungan harga pokok proses untuk mengukur biaya produksi. Ciri-ciri perhitungan harga pokok proses. Tahap-tahap produksi yang jelas. Perhitungan harga pokok proses melibatkan pengelompokan biaya-biaya produksi berdasarkan tahap-tahap yang telah ditentukan. Berdasarkan biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Harga pokok proses terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang harus didistribusikan ke tiap proses produksi, menghasilkan harga satuan. Perhitungan harga pokok proses menghasilkan biaya produksi per unit yang digunakan untuk menetapkan harga pokok jual. Laporan harga produksi pokok. Pada laporan ini, kami akan membahas metode perhitungan harga pokok produksi baik menggunakan metode harga pokok rata-rata maupun metode masuk pertama, keluar pertama. Kami akan menjelaskan proses perhitungan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode untuk membantu anda memahami dan menjelaskan keputusan yang tepat dalam mengelola biaya produksi. Contoh soal, misalnya pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg yang harga pokoknya Rp1.000 per kilogram. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga Rp1.200 per kilogram. Jika pada akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kg, timbul masalah harga pokok yang mana yang akan digunakan untuk menghargai bahan baku yang dipakai tersebut. Dari contoh tersebut, harga pokok mana yang digunakan untuk menentukan harga bahan baku. Penggunaan metode masuk pertama, keluar pertama. Persediaan bahan baku awal 100 kg dikali Rp1.000 sama dengan Rp100.000. Pembelian bahan baku selama periode 400 kg dikali Rp1.200 sama dengan Rp480.000. Jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai yaitu Rp580.000. Harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode MPKP adalah 100 kg dikali Rp1.000 sama dengan Rp100.000, 150 kg dikali Rp1.200 sama dengan Rp180.000. Jadi hasilnya Rp280.000. Persediaan bahan baku pada akhir periode adalah Rp580.000 dikurangi Rp280.000 sama dengan Rp300.000. Proses pelakuan persediaan barang dalam proses awal atau BDP. Pertama keluar FIFO. Metode ini menganggap persediaan BDP awal adalah yang pertama diolah dalam proses produksi. Harga pokok rata-rata average costing. Metode ini menghitung rata-rata harga persediaan BDP awal dengan persediaan BDP pada akhir periode. Laporan harga pokok produksi. Laporan ini mencatat detail biaya produksi yang terjadi selama periode tertentu, termasuk perlakuan terhadap persediaan BDP awal. Perhitungan harga pokok proses untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. 1. Pengumpulan data biaya. Mengumpulkan data biaya dari setiap departemen yang terlibat dalam proses produksi. 2. Distribusi biaya ke masing-masing departemen. Mengalkulasikan biaya
produksi sesuai dengan departemen yang mengolah produk. 3. Kumpulkan biaya dari seluruh departemen. Mengumpulkan biaya dari seluruh departemen untuk mendapatkan harga pokok proses total. Berikut adalah beberapa langkah-langkah produksi umum untuk menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok produksi. 1. Identifikasi biaya bahan baku. 2. Hitung total biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 3. Hitung biaya bahan baku tenaga kerja langsung. Hitung biaya tenaga kerja langsung. 4. Hitung biaya overhead langsung. 5. Jumlahkan semua biaya. 6. Hitung semua harga pokok produksi per unit. Selanjutnya, perlakuan produk hilang. 1. Melebihi standar kesalahan produksi. Jika jumlah produk hilang melebihi standar yang telah ditetapkan, biaya produk hilang harus dicatat dan dialokasikan ke produk-produk yang selesai diproduksi. 2. Analisis penyebab produk hilang. Perusahaan perlu melakukan analisis penyebab produk hilang untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan perbaikan. 3. Pengaruh terhadap harga jual. Produk hilang dapat mempengaruhi biaya produksi per unit dan harga jual produk yang dihasilkan. Selanjutnya, perlakuan biaya perbaikan produk cacat. 1. Pengidentifikasian produk cacat. Perusahaan harus mengidentifikasikan produk cacat secara akurat dan mencatat biaya perbaikan yang terkait. 2. Biaya perbaikan produk dalam harga pokok produksi. Biaya perbaikan produk cacat harus dialokasikan ke harga pokok produksi agar biaya produksi yang sebenarnya dapat tercatat. Analisis penyebab dan tindakan perbaikan. Perusahaan harus melakukan analisis penyebab produk cacat dan mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya lagi di masa depan.